Nah, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa kita berada di tanggal 24 di bulan Desember di tahun 2023. Nah, puji Tuhan bahwa ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan yang kita lewati, tetapi kita bersyukur tinggal 7 hari lagi kita akan masuk kepada tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu, siapkah kita untuk memasuki tahun yang baru? Kita bukan dituntut Tuhan kita harus siap sepatu baru, siap baju baru, siap semua baru, tetapi Tuhan mau supaya hati kita yang disiapkan. Amin. Saudara persiapkan hati? Ada amin? Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin untuk berbicara mengenai kehidupan manusia yang kehilangan banyak hal ketika tidak terkoneksi dengan Tuhan. Jadi hidup yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang hilang di dalam kehidupan pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan kembali kepada ayat firman Tuhan sebagai ayat penuntun untuk membawa kita pada perenungan di pagi hari ini, untuk kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya hidup kita adalah hidup yang terkoneksi, hidup yang terhubung, hidup yang selalu dekat dengan Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketiga. Satu ayat ini kita bisa renungkan bersama dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Oke, Bapak Ibu sudah dapat? Jika sudah dapat, saya mohon dengan hormat kita bangkit berdiri. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini untuk menjadi pembahasan perenungan kita di pagi siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, kita sudah dapat, katakan haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita akan baca bersama-sama ya di layar. Ya. Oke. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. Kita lihat aja dalam ya, oke, 2, 3. Sebab telah cukup menggunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Haleluya. Ayat 3. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sekali lagi saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Haleluya. Berdasarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang bertaburan di Asia Kecil, disampaikan firman Tuhan yang sama bagi kita siang hari ini. Kekasih dalam Yesus Kristus, di sini kita perlu berkaca, kita perlu mendengar
sebuah cerita yang sangat luar biasa. Lewat firman Tuhan ini kita akan mendapatkan bahwa kehidupan kita ini berada di posisi mana. Dalam perjalanan setahun ini, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kita sudah tahu bahwa hari Minggu itu bukan hari libur, tetapi hari Minggu itu adalah hari peribadatan bagi kita sebagai orang percaya. Amin. Jadi di sini kita lihat bahwa sadarkah kita, apakah kita ini orang-orang percaya setiap hari Minggu kita terkoneksi kepada Tuhan, ataukah hanya terkoneksi di gereja? Tiap hari Minggu kita tidak absen. Adik, mungkin kalau buka buku catatan dilihat, wah, tidak ada yang absen di sini. Tidak ada yang alpa, semua pada hadir. Tetapi coba lihat di dalam buku hariannya Tuhan, apakah benar-benar kita ini terkoneksi kepada Tuhan atau tidak? Kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, jika orang yang terkoneksi dengan Tuhan, sesungguhnya sukacita, damai sejahtera, apapun dan dimanapun dia berada, selalu dia rasakan. Itu orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi jika orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, sekalipun ada sukacita, tetapi sukacita itu terkadang hilang lenyap, karena kehidupannya tidak terhubung dengan Tuhan. Hidupnya tidak terkoneksi dengan Tuhan, hidupnya jauh dengan Tuhan, sehingga ada banyak hal yang hilang dalam hidupnya. Apa yang hilang? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi Bapak Ibu, firman ini semata-mata tidak berbicara kepada kita, tetapi mari kita mau merenungkan bagaimana kisah Petrus mau menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat yang dia layani di zaman dulu. Bahwa dia berhadapan dengan orang-orang yang tertutup akal pikiran, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Untuk membalikan hati mereka supaya mereka sadar bahwa ada Sang Pencipta itu terlalu berat. Itu bukan asal begitu kita dekati orang, kita berkata, ayo kita ikut Yesus. Tidak semudah. Saya berbicara kepada saudara Suratman, saya bilang bahwa ketika saya buka, ya, di HP saya temui ada seorang Muslim di satu kampung. Dia terima Yesus. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Diketahuilah dia di satu kampung itu. Maka apa yang terjadi? Semua orang yang ada di kampung itu datang untuk merancam dia dengan batu. Itu hal yang luar biasa. Ternyata setelah kita ambil simpulan bahwa menerima Yesus itu terlalu mahal. Ketika kita mendapatkan pribadi Yesus, ada orang yang tidak mengenal, dia ingin rampas. Iblis ingin rampas. Jadi ketika kita sudah terima Yesus, pertahankan bahwa itulah satu koneksi
bahwa dikatakan firman Tuhan di dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah 4 ayat 12. Kalau ada yang bisa boleh baca, silakan bantu saya untuk baca. Dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12, apa yang Tuhan katakan di sana? Kisah 4 ayat yang ke-12. Iya. Dan keselamatan tidak ada di dalam Dan keselamatan tidak ada. Ya, siapapun juga terus. selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Amin. Jadi tidak ada nama lain. Sehebat-hebatnya seorang pendeta yang menyampaikan isi hati Tuhan, memberitahukan apa perbuatan kita, tetapi namanya tidak akan menjamin untuk menyelamatkan kita. Sehebat-hebatnya seorang pendeta yang punya fasilitasnya yang luar biasa untuk menanam jemaat supaya jemaat tetap setia dengan gerejanya, tidak akan menjamin untuk beroleh selamat. Itu sebabnya Alkitab berkata hanya dalam nama Yesus Kristus. Di dalam Filipi, Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa segala lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amen. Jadi tidak ada koneksi lain yang kita harus mendekati. Nah inilah Bapak Ibu, kita harus sadari ketika manusia terputus dari Tuhan, mereka akan kehilangan arah, perlindungan Tuhan, potensi, kebahagiaan, dan surga sebagai rumah masa depannya. Bahkan nilai kehidupannya juga ikut terseret hilang karena mereka terjebak oleh rupa-rupa kepuasan duniawi. Bahwa pintarnya iblis, jagonya iblis untuk bisa merayu, membujuk kita supaya kita hilangkan semua harapan-harapan yang indah yang kita sudah rancangkan sejak kita dipanggil oleh Tuhan. Banyak manusia-manusia yang bermasa bodoh hari-hari ini. Mari saya mau katakan, kita mau buka cakrawala berpikir kita. Kita buka mata kita lebar-lebar, melihat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Terkadang di dalam kehidupan kita seringkali membagi suka dengan perkara-perkara dunia. Anak-anak muda, marilah langkah-langkah kita atur. Pergaulan, jika kita memahami isi surat Tuhan, ketika kita baca siang dan malam, saya lihat yang baca-baca 3 ayat, 3 pasal, sudah sampai kita Yeskel. Ada Yeskel? Daniel. Ya. Apakah kita mendapatkan rema untuk hidup kita? Ataukah cuma sekedar kita baca ini surat? Baca ini surat Tuhan ini luar biasa. Bahwa ini surat ini akan mengikat suatu kepercayaan kita untuk menjaga rasa cinta kita kepada Tuhan. Itu yang luar biasa. Ini ketika kita merenungkan siang dan malam, betapa indahnya firman ini. Dari dalam firman ini ada ajaran-ajaran yang manis, ada penggodokan yang luar biasa untuk mengajar kita.
sebagai orang percaya untuk dapat memisahkan kehidupan rohani dengan perkara-perkara dunia, sehingga kita betul-betul dapat memahami bagaimana hidup kita yang terkoneksi dengan Tuhan. Mau cari pekerjaan sekarang, kalau tidak ada kenalan atau koneksi, jangan harap Bapak Ibu kalau mau masuk kerja. Lebih-lebih lagi kalau kurang ini. Orang bilang sudah kita mau andalkan. Oke, andalkan semua. Segala kekuatanmu yang engkau andalkan. Kalau engkau tidak temui orang dalam, jangan harap. Koneksinya harus ada pendekatan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa memahami tentang kehidupan yang kekal, yang sudah disiapkan Tuhan bagi kita, jika kita tidak memiliki koneksi yang kuat, yang punya rumah, kita tidak akan bisa masuk. Makanya di sana banyak orang ingin untuk mendapatkan jalan yang lurus. Di manakah jalan yang lurus? Mereka sudah pahami dalam ajaran-ajaran mereka ada menyebut di sana nama Tuhan, tetapi sering ditutupi oleh orang-orang yang bersangkutan untuk tidak diberitahukan bahwa jalan yang lurus ada di sana. Dan ada banyak kesaksian yang saya lihat hari-hari ini, itu hal yang luar biasa, sehingga ada yang katakan di sana bahwa Islam Kristen sudah mulai memahami kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau ingatkan bagi kita di akhir tahun 2023, kita akan memasuki 2024. Saya mau katakan di 2024 ada dunia yang ramai politik, dan kehidupan rohani kita jangan sampai ketinggalan. Men, kita sudah dipanggil Tuhan terdahulu, tetapi di pintu gerbangnya surga, ngapain? Yang tadinya saya lihat pakai kopea ini sudah di depan, kita mulai di belakang. Nah, ini harus dipertanyakan dalam hidup kita. Jangan biarkan pertanyaan ini akan menghilang. Ini satu pertanyaan yang betul-betul membuat ada tarikan kita bahwa kita akan lebih mendekati kepada sang koneksi kita yang akan bisa memperkenankan kita untuk hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Ada satu negara yang sudah punya gereja yang luar biasa, yang tadinya itu negara dilingkupi oleh agama yang di seberang, tetapi sekarang sudah memasuki ada 300.000 orang Kristen yang bertobat dan beribadah menyembah Tuhan. Kita sedang menantikan kegerakan besar, tetapi kegerakan sudah terjadi di belahan-belahan dunia yang lain. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mungkin berdoa, tetapi yang jika terjawab adalah kebutuhan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan, kita mendoakan tentang keselamatan orang lain. Keselamatan orang lain. Nah, inilah yang jadi persoalan Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Di dalam firman Tuhan, Amsal pasal yang ke-14, Amsal pasal 14 ayat 12 dan 13. Amsal pasal 14 ayat 12 dan 13 berkata begini.
Ada jalan disangka, yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Nah, ini Alkitab dia berkata bahwa kehidupan yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, terkadang perjalanan kita menganggap bahwa kita ada berjalan di jalan lurus. Wah, ini sudah pas. Jalan lurus ini sudah pas. Tetapi kita tidak menyadari bahwa di ujung sana kita diperhadapkan dengan kematian. Nah, ini kematian apa? Kalau kematian badani, puji Tuhan. Tetapi kalau kematian rohani, itu dipertanyakan, surgakah ia atau tidak? Jadi hari-hari ini marilah Bapak Ibu, orang-orang yang kadangkala tidak terkoneksi hidupnya dengan Tuhan, diperhadapkan dengan berbagai persoalan, apalagi kita diperhadapkan dengan hari esok. Mama dan papa di rumah hari-hari ini saling menatap. Mama tanya, karena mama selalu di bagian belakang kan, Pak, kita mau masak apa besok? Kalau papa bilang sudah, tenang aja, berdoa, berarti kita harus berdoa. Jaga tuh hati. Men, ada amin? So besok ini, aduh, kalau mungkin saya tanya satu persatu, persiapan apa Bu, Pak? Ini anak-anak muda ini barangkali sudah pingin untuk main di rumah, mau cari makan, cari minum. Ada persiapan apa? Tunggu-tunggu yang kita harapkan nggak datang-datang. Aduh, nggak ada tunggu berkat dari ibu A, ibu B, ibu C, nggak datang-datang. Begitu dia sadar, wah kita punya tempat pengharapan. Di saat dia tunduk, dia duduk, dia berdoa, dia meminta, haleluya. Tidak lama datang jawaban dari orang yang kita tidak harapkan. Haleluya. Itu saya alami di sepanjang tahun ini. Pada ketika merasa ada sesuatu yang perlu, dan keperluan itu memang sangat penting, sudah berharap, tunggu. Oh, pada lewat satu waktu kita berdoa pribadi. Terkadang di jam 2, di jam 4. Saya sangat bersyukur seperti apa yang saya sudah pernah sampaikan, bahwa di bulan Desember ini ada begitu banyak berkat yang Tuhan alirkan. Sesuatu yang tidak diduga itu akan saya temui, saya dapat. Itu hal yang luar biasa. Saat saya lepas doa, amin, enggak sampai 1 jam, saya lepas duduk dari doa, berdiri, tiba-tiba SMS masuk dari WA. Pak, sebut situ, Pak Rudi ada waktu. Kalau ada waktu datang ambil sembakonya. Haleluya. Karena berkat, saya tidak tunda-tunda. Saya bilang, oke, saya akan ke sana. Dia langsung balas, sudah, saya ini sudah berjalan ke kantor, dan kalau sudah sampai, ya pencet aja tombol bel. Ada orang di sana dan kasih
Ternyata sampai di sana dia sudah sampaikan pada pembantu bahwa kami akan datang untuk mengambil. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Jadi inilah jawaban Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu terkoneksi hidupnya. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27, Yohanes 14 ayat yang ke-27, haleluya. Boleh kasih keluar ayatnya di layar? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Ada yang bisa baca? Yohanes 14 Ayat yang ke-7. 27. Damai sejahtera kutinggalkan. Damai sejahtera kutinggalkan. Damai sejahtera kuberikan kepada. Oh, haleluya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Amin. Haleluya. Di belakang ayatnya dia bilang, jangan gelisah dan gentar. Haleluya. Mungkin kita mulai gelisah. Wah, tinggal besok. Tinggal besok kita mau ketemu di mana? Ini besok juga ada ibadah gabungan. Wah, nanti kita mau pakai baju apa ini? Mulai gelisah. Wah, kita punya sepatu ini sudah dari bulan apa ini? Pakai tak henti-henti. Udah mulai sobek, mulai orang bilang kayak mulut buaya. Ya, mulai ternganga. Wah, ini nggak ada duit, ini mau ganti. Mulai gelisah. Nah, ingat firman Tuhan. Alkitab bilang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Itu hal yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan sudah berikan damai sejahtera, di ayat itu dia bilang tidak seperti dunia berikan. Amen. Kalau dunia berikan damai sejahtera, cuma rekan waktu, hitung waktu. Hitung waktu tidak lama, hilang lagi. Damai sejahtera yang dunia berikan buat kita cuma sedikit waktu. Kalau kita sudah bingung, kalau kita sudah mulai kecewa, kita mulai gelisah, kita mulai cari jalan lain. Cari rumah yang jual botol-botol dan isinya kita ambil. Ada minuman keras, kita coba minum, akhirnya bisa bikin kita pingsan tidur. Tapi selesai itu sadar, hilanglah damai sejahtera yang dunia berikan. Makanya jangan kita perlu gelisah, karena ketika Tuhan sampaikan itu, maka Tuhan akan membereskan itu dalam hidup kita. Karena ketika kita masih lagi dalam kegelisahan, tidak ada damai, pada saat Tuhan naik, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan hilangkan semua di kekacauan itu. Dia lepaskan semua kekacauan dalam hidup kita, sehingga kita benar-benar memiliki sukacita yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi ini kita, setelah kita menyadari kehidupan yang tidak terkoneksi, mulai terasa ada banyak hal yang terhilang dalam hidup kita. Pengharapan kita mulai hilang. Rumah harapan yang ke depan kita mulai hilang. Dan sesuatu yang sedang kita cita-citakan mulai hilang. Hidup kita ini yang tadinya berpotensi mulai hilang.
karena sudah tidak lagi terkoneksi dengan Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan mau membereskan ketika kita mau beri hidup kepada Tuhan. Ini jawabannya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Amin. Jadi mari kita perlu menyadari bahwa kesalahan-kesalahan ini yang memicu sehingga kita tidak akan melihat sesuatu yang bisa bertahan indah dalam hidup kita. Satu contoh aja, kita mungkin sudah di setahun ini kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tetapi apa yang kita sedang cita-citakan itu tidak tercapai. Kenapa? Karena kita hadapi dengan kekuatan kita, dan ujung-ujungnya ketika kita menikmati berkat itu kita kasih ke orang. Kenapa? Karena hidup kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Saya sangat bersyukur seperti apa yang disaksikan oleh istri, bahwa sekalipun banyak melewati sebetulnya harus ke rumah sakit, tetapi Tuhan dahsyat. Tuhan itu luar biasa. Saya bilang ke Tuhan, kalau sakit ke rumah sakit, mau kasih duit. Bahkan pun BPJS, ya saya sudah lewati untuk operasi mata. Saya pikir kalau masih bisa, saya belum cek. Tetapi Tuhan tidak berkenan kita ke sana. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan. Makanya mari Bapak Ibu, kita selalu hidup terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita mau hidup terkoneksi dengan Tuhan? Mazmur 91 ayat 14. Orang yang hatinya lekat kepada Tuhan, dia bentengi, dia luputkan, dan dia kenal orang-orangnya yang selalu berseru kepada Tuhan. Boleh baca Ibu Juliana Mazmur pasal 91 ayat 14. Coba ayatnya. 91 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Amin. Jadi di sini kita lihat Tuhan berkata lewat firman, sungguh orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, dia bentengi, dia luputkan, karena kita kenal dia. Jadi kalau kita punya koneksi yang kuat, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Dia bilang dia akan meluputkan kita. Kalau kita perhatikan dari ayat 2, 3, 4 sampai 5, itu ada berbagai macam bala sampah, penyakit yang menyerang manusia. Dan itu pun sudah lewat, kita terluput. Itu kita perlu katakan haleluya, tanda kita merdeka. Kita terluput. Banyak orang belum sampai berpesan, sudah meninggal. Bahkan tuh bawa di rumah sakit, nggak sampai cerita, sudah bawa dikubur. Nanti ketahuin 1 minggu, 2 minggu ke depan, wah suamiku sudah dikubur, anakku sudah dikubur. Nah itu kita terluput, terlindung oleh Tuhan. Kita patut bersyukur. Nah kita boleh lewati tahun 2023 ini. Kita sudah berada di hari yang ke-24 di bulan terakhir. Tinggal 7 hari kita akan masuk
ke tahun yang baru. Nah, mari kita evaluasi. Biasanya kalau saya dalam pengembalaan, di penghujung tahun ini ada puasa 3 hari, puasa Ester, puasa tidak makan, tidak minum. Itu hal yang luar biasa. Terus bertanya kepada Tuhan dalam perjalanan memasuki tahun yang baru, hal-hal apa yang akan nanti kita akan lewati. Lewat doa dan puasa itu Tuhan mulai ungkapkan satu persatu. Ini itu hal yang luar biasa. Karena hidup terkoneksi dengan Tuhan, kita akan mengalami ini, akan mengalami itu. Itu tidak akan ada keraguan, karena memang sudah disampaikan. Sebab itu saya ingatkan kepada kita hari-hari ini, mari jangan sampai lewat ayat pokok ini akan membuat kita terputus koneksi kita dengan Tuhan. Makanya Petrus dia bilang, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Haleluya. Ini bukan kita lakukan, tetapi saya menguatkan sebuah cerita untuk kita renungkan. Adakah kira-kira kita di situ? Kita mungkin terjebak di situ. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Saya kemukakan sebuah pelajaran yang membuat orang-orang yang tidak terkoneksi, karena dia katakan di sini, kamu telah hidup dalam rupa-rupa awan nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, kalau tidak mereka lakukan itu, mereka belum merasa puas hidup. Sebab itu dari hari ke hari, orang yang tidak mengenal Allah, inilah yang mereka suka, inilah yang mereka lakukan, dan yang paling ujung mereka keluarkan adalah buah hawa nafsu, kejahatan yang mereka tunjukkan. Tetapi kita, mari kita mengeluarkan buah-buah roh. Amin. Saudara mengeluarkan buah roh. Amin. Dari mana? Dari kasih sampai pengendalian diri. Ada 9 buah-buah roh. Haleluya. Kalau kasih itu baru kasih. Kalau kasih dijabarkan di dalam 1 Korintus 13. Dari ayat yang keempat, kasih itu tidak pemarah, tidak sombong, tidak ini, tidak itu. Wah, banyak hal. Jadi untuk menjabarkan dalam hidup kita ini memiliki kasih, jelas kita belajar. Dan itu kita letakkan dalam hati kita, dalam hidup kita. Walaupun ada orang suka bikin kita marah, kita harus tertawa. Iya, inilah Kristus dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita terus hidup terkoneksi dengan Tuhan, supaya apapun yang kita rasakan, kita alami, kita tidak akan tenggelam dalam kekecewaan, kita tidak tenggelam dalam kegelisahan. Mungkin ada setahun ini dalam usaha karirnya, dalam kerjanya, belum capai maksimal yang dia peroleh. Tetapi berdoa. Saya percaya jemaat-jemaat yang setia, ketika Tuhan jawab doa kita, semua kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya di tahun yang baru nanti, ketika Tuhan perkenankan kita menginjak, maka percayalah kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan ketika ada yang tertutup. Tuhan kasih pekerjaan yang baik ketika kita mau bekerja yang baik. Dan Tuhan puaskan. Tetapi ingat, jangan sampai undur. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang indah,
Jangan sampai itu akan memerintah kita. Jangan sampai itu akan membuat kita tergiur, lupa rumah ibadah, lupa hari Minggu, dan akhirnya kita tidak akan melihat sesuatu lagi. Tapi mari kita tetap terkoneksi. Saudara mau terkoneksi dengan Tuhan? Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya ajak WL Singers. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nah mari saya ajak jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya.